Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Anggi Vivi Febrina Silalahi NIM 20055411071 akan menjelaskan mengenai cara menghubungkan akses database dengan Visual Basic Framework. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan database yang dibuat dalam Microsoft Access seperti yang terlihat pada layar. Ini merupakan data mahasiswa, karena dalam tabelnya terdapat NIM, nama, fakultas, program studi, kelas, dan status. Lalu selanjutnya kita close Microsoft Access-nya, dan kita buka Visual Studio 2022. Lalu kita pilih menu Create a New Project. Lalu kita cari Windows from app.new framework. Kita pilih Next. Untuk project name-nya bebas, kita ubah sesuai yang diinginkan. Lalu untuk versi framework-nya kita pilih .NET Framework 3.5. Lalu kita buat. Kita tunggu prosesnya. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih menu Data Source. Kita klik icon Add New Data Source yang berada pada pojok kiri atas. Maka akan muncul Data Source Configuration Wizard. Lalu kita pilih Database. Kita klik Next. Lalu kita klik Next lagi. Awalnya di sini tidak ada database yang terkonek, lalu kita pilih menu New Connection. Lalu data source-nya kita ubah menjadi Microsoft Access Database File. Untuk data provider-nya kita pilih .NET Framework Data Provider. Kita klik OK. Lalu untuk database file name-nya kita cari pada Microsoft Access yang kita buat tadi. Selanjutnya kita pilih mahasiswa. Kita klik Open. Lalu kita tes connection. Setelah ada peringatan tes connection sukses, kita pilih OK. Lalu selanjutnya kita klik OK lagi. Kita tunggu, lalu kita pilih Next. Maka akan muncul peringatan seperti ini, lalu kita pilih Yes. Lalu selanjutnya kita pilih Next lagi. Maka akan muncul Close Your Database Object. Kita klik tanda panahnya, lalu kita centang semua, kecuali views-nya. Untuk dataset name-nya bebas, boleh kalian rubah atau kalian biarkan saja. Lalu kita klik Finish. Maka data source-nya akan muncul seperti ini. Lalu kita klik panah kecilnya. Maka akan muncul mahasiswa. Lalu kita klik lagi panah kecilnya. Maka akan muncul seperti ini. ID, NIM, nama, fakultas, program studi, kelas, dan status sesuai yang ada di Microsoft Access yang kita buat tadi. Untuk tabelnya kita pilih detail. Selanjutnya kita drag and drop. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita beralih kepada toolbox. Kita cari data grid view. Kita drag and drop. Untuk ukuran data grid view-nya bebas menyesuaikan kebutuhan kalian. Lalu kita pilih panah kecil yang ada di kanan atas. Untuk cost data source-nya kita pilih mahasiswa. Lalu kita checklist pada kolom enable column reordering. Belum kita run, kita save terlebih dulu.
Lalu selanjutnya bisa kita run. Kita tunggu proses runningnya. Maka akan muncul seperti ini, sesuai yang terdapat pada Microsoft Access tadi. Bisa kita lihat sudah sesuai semua. Di sini terdapat beberapa menu. Lalu jika ingin menambahkan data, kita bisa pilih Add New. Maka di sini akan muncul -1. Ini bisa kita ubah ID-nya. Lalu untuk name-nya bisa kita tambahkan. Begitu pula dengan namanya. Kita buat di sini teknik elektro. Lalu selanjutnya kita klik Save Data. Maka akan muncul di sini 16 dengan nama JOS, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, kelas E dengan status aktif. Lalu ada juga menu untuk menghapus datanya, yaitu pada silang ini. Tinggal kita pilih dan data yang sudah kita tambahkan tadi akan terhapus. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini, saya Ikan Udi Pratnya Polvi dengan NIM 20055541146 akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan data di database yang telah disediakan, yang databasenya menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, berikut merupakan tampilan awal jika teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana cara menampilkan data yang ada dari Microsoft Access ke Visual Studio. Nah, di sini merupakan tampilan awalnya. Setelah itu, teman-teman perlu pergi ke toolbox untuk mencari yang namanya button. Nah, seperti ini button namanya. Nah, teman-teman bisa pergi lagi ke toolbox untuk mencari button yang kedua. Karena di sini kita perlu 3 button, atau teman-teman tinggal copy paste. Nah, seperti ini, atau bisa juga dengan Ctrl C Ctrl V maksud saya. Nah, setelah itu teman-teman perlu merename atau mengganti teksnya, dengan di pojok kanan bawah dari properties teman-teman. Seperti ini. Jadi kita add new. Nah, artinya button 1 akan saya fungsikan menjadi tempat untuk menambahkan datanya. Setelah itu kita ke button 2. Di button 2 ini kita akan beri nama menjadi save atau menyimpan. Nah, untuk yang ketiga kita akan fungsikan sebagai delete atau menghapus datanya. Oke. Sebentar, di teks ya, di properties delete atau delete. Nah, untuk itu setelah itu kita hanya perlu pergi ke tempat codingnya dengan cara teman-teman hanya perlu double klik ke button, salah satu button. Nah, pertama kita ke button satu terlebih dahulu yang fungsinya untuk menambahkan data. Oke, jadi sebelumnya teman-teman perlu perhatikan juga data-data di bawah ini yang nanti akan kita panggil untuk menambahkan, menyimpan ataupun menghapusnya. Nah, untuk sekarang kita untuk menambahkan itu kita panggil yang namanya data binding source. Data binding source. So it's data binding source. Nah, yang ini. Nah, untuk itu tidak cukup sampai di situ, kita perlu
berikan tugasnya dia, yaitu untuk menambahkan data. Nah, add new. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter. Lalu kita pergi ke button yang kedua yang kita fungsikan sebagai untuk menyimpan. Nah, di sini kita agak panjang sedikit code-nya, ada 3 baris, ada 3 fungsi: try, catch, exception, and try. Nah, untuk catch and exception ini fungsinya ketika code-nya gagal, maka akan ini yang berjalan gitu. Nah, setelah itu kita coding, kita hanya perlu memberikan sintaks ke yang di atas di bawah try, tapi di atas catch exception. Nah, yang perlu kita panggil yang pertama seperti sebelumnya itu kita panggil data binding dot source. Nah, data binding dot source dot and edit. Nah, seperti ini. Lalu kita seperti tadi juga buka dan tutup kurung. Setelah itu kita panggil lagi data tabel adapter maksud saya. Nah, yang ini. Lalu kita fungsikan dia untuk mengupdate. Nah, seperti ini. Lalu kita perlu panggil database dataset, database 31 dataset ini nama file dari database saya. Lalu .data. Nah, seperti ini. Nah, cukup sampai di sana. Lalu kita pergi ke form satu desainnya lagi untuk memfungsikan delete. Nah, untuk delete kita bisa codingkan dengan data binding source, habis itu setelah itu kita fungsikan dia remove current. Nah, yang ini terus kita tutup. Nah, seperti ini. Oke, kita cari lagi ada yang salah katanya. Kita lihat. Oh, data binding source-nya salah. Oke, kita ulang. Kita lihat apakah salahnya. Oh, kita hapus saja supaya benar. Oke, kita ketik ulang data binding maksud saya source dot and edit, artinya menyelesaikan edit task. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahan dalam pengetikan. Coba kita lihat di atasnya. Untuk melihatnya kita perlu ke apakah jenis errornya itu dibilang data binding source-nya salah. Kita coba hapus dulu ya. Nah, kita pilih ini. Nah, sepertinya sudah benar. Seperti tadi terdapat kesalahan dalam pengetikan. Oke, sudah dapat berjalan. Apakah kita coba running? Apakah program ini berjalan? Nah, berikut adalah tampilan awal dari pemberian data. Lalu kita add new untuk memberikan data awalnya. Oke, untuk ID-nya kita berikan number yang di luar 1 sampai 10 yang telah dibuatkan. Nah, untuk first name-nya kita bisa sembarang saja. Oke, untuk first name-nya itu. Oke,
Oke, untuk berikutnya adalah second name. Setelah itu kita bisa ganti ini date of birth atau tanggal lahir, misalnya 24 September 2021. Nah, itu country-nya kita pilih Indonesia karena saya dari Indonesia. Untuk nomor teleponnya kita bisa asal saja, banyak 6 ya. Oke, untuk paid-nya kita bisa misalnya kasih 2. Oke, data sudah muncul. Untuk menghapus data kita bisa tinggal pergi ke kanan saja. Sebentar. Nah, tinggal delete. Nah, seperti itu. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Baiklah, perkenalkan nama saya Nyoman Gede Resa Gunawinangan dengan nomor induk mahasiswa 20055411109. Pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan koneksi antara database dan program langsung di sini. Nah, di sini yang akan saya buat adalah memasukkan secara real time berapa jumlah total siswa yang ada. Di sini kita akan menggunakan contoh database yaitu jumlah siswa ya. Nah, di sini seperti biasa ini harus diikuti dulu dari video tutorial sebelumnya yang 1 dan yang 2 dulu. Lalu di sini saya akan menambahkan timer dulu. Di sini kita cari timer. Break. Di sini ada timer. Lalu kita isi aja langsung label sini. Nah, yang pertama kita double klik di bagian programnya yang tidak tercantum di manapun. Nah, di sini kita akan langsung tulis tambahannya untuk timer 1.start. Balik lagi, kita akan langsung main di timernya. Di timernya ini kita akan dim count atau penghitungannya as integer. Jadi kita memasukkan count sebagai integer. Sekarang kita bisa gunakan count sebagai di sini yang kita ambil itu data binding source-nya. Nah, yaitu di sini ya, data siswa binding source-nya. Count sama dengan data siswa binding source titik count. Terus di bawahnya ini adalah untuk langsung menghitung jumlah siswa yang sudah tercantum di sini. Nah, lalu yang kedua untuk menampilkannya kita memerlukan label 1 dot text sama dengan. Jadi kita di sini bisa memasukkan teksnya itu jumlah siswa ditambah count. Kita memanggil kembali integer count, lalu ditambah ini hanya untuk teks orang. Nah,
Baik, jadi tadi ada sedikit kesalahan di mana kita tidak bisa menambahkan kata-kata seperti yang ada di tutorial. Jadi di sini saya akan memasukkan count saja sebagai integer, dan sebelum label 1 kita akan menambahkan label lain, dan kita ganti teksnya bukan level 2 melainkan jumlah siswa jadi kita akan menggunakan 2 seperti ini hanya untuk penjelasan angka apa nanti yang ditampilkan di sini. Nah, jadi di sini bisa langsung kita debug. Nah, jumlah siswa di sini 8 sesuai di sini ya. Nah, misalkan kita edit, hapus, dia akan langsung menjadi 7. Sedangkan kalau misalkan kita tambah baru, di sini misalkan di sini nomor induknya yang 67, namanya siapapun itu, nama belakangnya bisa yang lain-lain, ambil misalkan tanggal segini, asalnya bebas, misalkan alamatnya di rumah, dan nomor teleponnya kita tambah baru, simpan, dan dia akan bertambah lagi. Jangan lupa untuk disimpan agar data di database tetap. Nah, sekian dari saya untuk penghitungan secara real time untuk jumlah siswa di program ini. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini, saya Ikan Editornya Polski dengan NIM 2005541146 akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan grafik yang terhubung dengan data yang tersedia di database menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, untuk menampilkan data sebelumnya sudah kita berikan video tutorial, yaitu cara menampilkan data atau cara menghubungkan Visual Studio dengan Microsoft Access. Nah, untuk sekarang kita hanya perlu pergi ke toolbox, lalu cari yang namanya chart. Nah, yang seperti ini ya. Lalu kita bisa ukurannya diperkecil agar semuanya terlihat. Nah, setelah itu kita hubungkan dulu datanya, karena kita perlu masukkan datanya ke chartnya atau ke grafiknya. Oke, kita klik yang ini. Karena saya cuma satu, di sini ada data binding source, maka kita klik ini. Itu adalah data dari maksud saya tempat saya menyimpan database-nya. Oke, setelah itu kita cari series. Nah, series di sini kita bisa mengatur value-nya atau members-nya. Nah, ini dia, cari X value members dan Y value members. Nah, untuk X-nya kita bisa pilih, terserah teman-teman mau apa. Misalnya saya perlu yang namanya first name, dan untuk Y value-nya kita perlu misalnya date of birth atau tanggal lahirnya. Oke, setelah itu kita bisa Oke, setelah itu kita jangan lupa di running dulu untuk melihatkan hasilnya. Untuk video kali ini tidak ada tutorial moddingnya, hanya bermain di properties saja, dan sudah langsung lihat. Ini ada Mangde, ada Rizky, ada Gusde, ada Gede, ada Dani. Nah, jika teman-teman tidak suka dengan tampilan seperti ini, teman-teman bisa ganti lagi, tapi jangan lupa sebelumnya di stop dulu. Setelah itu kita pergi ke series. Nah, untuk series ini kita bisa ganti chart type-nya atau tipe chart-nya. Itu kita ganti, misalnya teman-teman pengen misalnya point.
koin kita untuk value-nya juga kita bisa ganti lagi. Misalnya kita sekarang pakai yang second name. Nah, second name. Untuk yang kedua itu kita misal pakai pay. Saya pay. Oke, kita pencet oke. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Kita jangan lupa running dulu ya untuk melihat hasilnya. Seperti ini. Pertama ada Putra, ada Kiki, ada Ari dan Rai. Nah, di sini ada P-nya yang sebelah kiri dan yang tunggu Y-nya tuh P-nya dan tunggu X-nya itu untuk nama-namanya. Nah, oke. Karena sudah berhasil menampilkan data atau menghubungkan dari Microsoft Access, yang ini di atas ini juga ada total dari keseluruhan datanya, dan juga sudah berhasil menampilkannya ke chart. Baik, berarti video ini dapat dikatakan berhasil. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye bye.